Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan bila ghaya wa syukran bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Mister ingin berbagi ilmu, ingin meng-share ilmu khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bab fikih atau pembelajaran fikih tentang jual beli khiyar dan kirot. Sebelum kita melangkah kepada pembelajarannya, kita ingin mengetahui dulu apa sih pengertian daripada jual beli sendiri. Next. Jual beli sendiri dari pengertian yang ada dalam buku ataupun dalam materi itu adalah menukarkan sesuatu harta benda dengan alat pembelian yang sah dengan harta benda lainnya, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syarak. Tapi menurut materi. Nah, untuk mempermudah pembahasan ini dan untuk mempermudah kalian memahaminya, jual beli adalah menukarkan suatu alat untuk membeli. Kalau misalkan zaman sekarang itu kan uang ataupun dengan barter dan lain sebagainya. Contohnya Mister punya dua orang teman. Yang pertama itu bernama Alfian, yang kedua itu bernama Rizky. Alfian ini ingin membeli sebuah handphone. Akhirnya datanglah Alfian kepada teman yang namanya Rizky ini. Nah, Rizky ini tukang jualan handphone. Di sini kan berarti akan ada namanya akad jual beli. Nah, di situ Alfian ini memberikan uang kepada Rizky dan Rizky memberikan handphone kepada Alfian. Nah, ini adalah jual beli menurut akad. Akadnya apa? Atau ijab kabulnya apa? Itu tadi persyaratan untuk jual belinya, yaitu misalkan tentang pembelian handphone. Nah, ini akadnya pembelian handphone. Untuk berikutnya, hukum jual beli sendiri itu halal. Ya, hukum jual beli itu halal karena apa? Ya, kita membeli sesuatu dengan suatu alat juga. Misalkan sekarang kebutuhannya ataupun alat untuk pembelian segala sesuatu itu dengan uang, dan orang menjual barangnya. Nah, ini makanya si penjual dapat uang, si pembeli juga dapat barang yang dia inginkan. Rukun jual beli apa saja? Yang pertama harus ada penjual. Kalau misalkan kita mau beli sesuatu tapi nggak ada penjualnya, gimana mau beli ya? Yang kedua, pembeli. Nah, orang jualan kalau nggak ada pembeli juga sama aja. Siapa yang mau membeli barang dia? Yang ketiga, barang yang dijual belikan. Nah, bentuk barangnya itu apa? Si Rizky pengen jualan tapi dia nggak tahu apa yang mau dijual. Nah, ini kan bahaya ya kayak begini. Mau jualan apaan coba? Oke. Next, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Nah, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, apa yang mau ditukar? Entah itu emas, entah itu dinar, entah itu uang, entah itu apalagi saham atau sebagainya. Ini kan kalau misalkan kita pengen beli sesuatu, kita dengan ini, saya punya uang, saya pengen beli ini, kamu mau nggak? Boleh. Nah, langsung sah akadnya, jual beli. Saya punya emas, saya pengen mobil kamu, emas saya berharga segini, kira-kira mau dijual dengan emas saya? Mau mobil kamu dijual dengan emas saya? Nah, itu hukumnya jual beli. Itu ada di rukunnya, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli itu. Dan yang kelima, akad, yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Nah, kalau misalkan si penjualnya itu tidak mau menjual barangnya dengan harga yang ditawar atau dengan harga yang diinginkan oleh si pembeli, berarti akadnya tidak jadi ijab kabulnya dan jual beli pun tidak jadi. Tapi kalau misalkan ijab kabul antara penjual dan pembeli sah, ya saya mau beli, dan yang penjualnya pun ya saya jual. Nah, ini rukun-rukunnya, ada 5 rukunnya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada alat untuk menukar barang yang mau dibeli tadi. Nah, habis itu yang kelima ada akad. Akadnya itu apa? Ijab kabul antara penjual sama pembeli. Nah, next. Untuk berikutnya, syarat sah penjual dan pembeli. Harus punya syarat-syaratnya juga seorang penjual sama pembeli. Yang pertama adalah balik. Jelas balik. Masa iya ada anak kecil, anak bayi gitu mau jualan sesuatu? Nggak mungkin. Nah, ini harus balik nih, harus tahu dia. Berakal sehat. Nah,
akalnya harus sehat. Orang gila nggak bisa jual beli. Orang gila taunya ada sesuatu depannya dia ingin diambil. Itu orang gila. Makanya kalau misalkan ada seseorang yang mau beli tapi dia nggak jadi, tapi dia ngutil ataupun ambil, berarti dia orang gila, nggak punya akal sehat. Dia nggak berpikir kalau si penjual ini butuh modal, butuh ini, butuh kesabaran bagi yang membeli, dia malah mengambilnya. Nah, sama aja dia tidak berakal sehat. Kalau orang nggak berakal sehat berarti apa namanya? Ya itu bisa dijawab sendiri. Oke. Yang ketiga, tidak pemboros. Nih dia nih, belinya pun jangan sampai asal beli, jangan diborosin, sesuai dengan kebutuhan saja. Next, suka sama suka atau saling rela. Nah ini dia tadi, seperti halnya jikalau ada teman, misalkan ya tadi si Alfian sama si Rizky. Si Alfian pengen beli mobilnya si Rizky, tapi si Alfian nggak pakai uang nih, pakainya emas. Tapi kalau si Rizky pun mau ditukar mobilnya dengan emas, maka jadilah, karena saling suka ataupun saling rela. Nah, syarat sah barang yang diperjualbelikan. Sekarang syarat sah barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, suci. Suci ini bukan berarti dia itu bersih banget dari najis dan sebagainya. Suci ini apa maksudnya? Suci ini bukan barang haram. Contohnya barang haram seperti halnya minuman keras, apalagi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Ini tidak suci, ini dilarang oleh agama. Maka hukum jual belinya menjadi tidak sah karena barangnya tidak suci atau barang haram yang dijual. Yang kedua, bermanfaat. Nah, bermanfaat. Kalau misalkan barangnya nggak punya manfaat, kayak miras, obat-obatan, bermanfaat nggak kira-kira? Kalau misalkan tidak bermanfaat, maka tidak sah jual belinya. Yang ada itu bukan hukum jual beli lagi. Jadi barangnya itu syaratnya itu tidak memasuki syarat, ya, itu menjadi dosa. Kalau misalkan tetap dilaksanakan, ya menjadi dosa karena dia memperjualbelikan barang haram. Maka dari itu, semoga saja kita selalu terhindar dari menjual belikan barang-barang seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian, milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Contohnya, nah nih, milik sendiri, barang yang kita jual itu milik sendiri. Contohnya adalah pengusaha kebab. Pengusaha kebab dia berarti milik sendiri, dia pengusaha sendiri karena dia pengusahanya kebab. Habis itu ternyata dia ini udah semakin besar kebabnya. Nah, udah semakin besar kebabnya, akhirnya apa? Dia mencari anak buah ataupun mencari seseorang untuk menjaga kedainya di kedai 1, 2, 3 dan sampai insya Allah yang 100. Nah itu berarti dia itu memberikan kuasa kepada orang lain untuk untuk menjual kebabnya. Ya contohnya, misal ambil lagi, ada seseorang namanya taruhlah Anggi. Nah habis itu ada temennya namanya, ada anak, ini Anggi ini seorang pengusaha kebab. Habis itu dia punya seseorang yang diberikan kuasa untuk menjual kebabnya yang bernama Ahmad. Nah jadi Ahmad ini adalah orang yang diberikan kuasa oleh Anggi untuk menjual kebabnya Anggi. Oke, nah, bisa dipikirkan dulu. Nah ya, jadi si Anggi ini punya usaha kebab. Habis itu si Ahmad ini adalah orang yang disuruh ataupun orang yang diberikan kekuasaan untuk menjual kebabnya. Nah ini berarti si Ahmad adalah orang yang diberi kuasa untuk menjual kebabnya Anggi. Nah masalah untungnya, bagaimana Anggi menghitungnya? Dia mau bagi hasil kah atau si Ahmad ini mau dibayarkah? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, jelas dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Harus jelas barangnya. Jangan sampai dia tuh nggak tahu apakah ada cacatnya atau kayak gimana. Itu harus benar-benar jelas dan benar-benar dikuasai banget sama si penjual ataupun pembeli. Harus tahu. Yang kelima, kadar jenisnya, sifatnya maupun harganya dapat diketahui. Iya dong. Ini ada salah satu kisah yang mana mungkin udah viral di dunia maya dan lain sebagainya, tentang makan seafood tapi tiba-tiba dikasih harga 700.000.
Ini harus ketahuan dulu makannya apa, jenisnya apa, sifatnya bagaimana, harganya pun harus diketahui. Nah, kalau misalkan jual beli seperti itu tidak berkah, misalkan nih harganya tidak diketahui, tidak dikasih tahu harganya di dalam menu. Akhirnya apa? Ketika kita udah pilih menunya, habis itu ketika kita sudah ini, tapi nggak ada harganya. Ketika tiba-tiba dikasih apa namanya itu bonnya ataupun apa sih beberapa yang harus dibayarnya, ternyata bread banyak banget. Misalkan kayak nasi goreng harga standarnya itu 15 sampai 20 ribu. Nah, tiba-tiba ketika kita makan nasi goreng harganya 500 ribu. Waduh, yang seperti ini tidak berkah, jadi barangnya menjadi cacat. Okay, next. Oke. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Apa saja? Jual beli dengan sistem ijon, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan, wah bahaya. Jual beli sperma atau air mani binatang jantan, wah ini juga nih tidak sah nih, nggak boleh. Jual beli barang yang belum di tangan, jual beli benda najis, itu nggak boleh. Next, jual beli sah tapi terlarang. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Nah, waktu sholat Jumat itu kan adalah waktu wajib untuk beribadahnya orang Muslim. Nah, tapi dia masih jual beli. Nah, ini bahkan ketika kita, kalau misalkan kita di Arab ataupun di Mekah atau Madinah, ketika waktunya azan apalagi sholat Jumat, semua tutup kedai. Bagi orang Muslim, kalau misalkan orang Muslim tetap membuka, ya udah tidak sah jual belinya. Yang kedua, kecuali yang perempuannya ya. Yang kedua, jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Ini dia nih. Ini sedang terjadi kemarin, seperti halnya masker dan sebagainya. Ini wallahu alam apakah ada penimbunan atau tidak. Jika memang ada penimbunan, ini bisa menjadi suatu permasalahan. Jadi jual belinya sah tapi terlarang. Nah, ini bahaya nih. Jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Oke, yang ketiga, jual beli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Wah, ini sebenarnya jual beli barang dengan menghadang di pinggir jalan juga satu bikin kemacetan dan lain sebagainya. Makanya kan kalau ada di pinggir jalan jual beli seperti itu kan biasanya diamankan oleh Satpol PP. Makanya itulah sah tapi terlarang. Oke, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawanan orang lain. Waduh, ini juga nggak boleh. Ya misalkan nih yang jual kambing saya, terus apa sih? Tapi itu barangnya milik teman saya. Itu nggak boleh kalau tanpa sepengetahuan ya teman saya. Nah, membeli menjual barang yang masih dalam tawanan orang lain, itu nggak boleh. Ya. Jual beli barang dengan menipu dan jual beli alat-alat untuk maksiat. Waduh, bahaya ini. Jual beli barang dengan menipu dan jual beli alat-alat untuk maksiat. Waduh, ini sebenarnya wallahu alam bisawab, jual beli alat-alat untuk maksiat itu pasti banyak ya yang menjual seperti itu, tapi nggak ketahuan aja. Kalau misalkan ketahuan, semoga semuanya bisa terkondusifkan khususnya di negara kita ini. Amin.